What's up everybody? Hari ini Gold akhirnya Junam juga. Nanti saya tandain ya dengan judul The Skyfall of Gold. Anjas. Apa sih yang terjadi, Bro? Kenapa Gold yang tadinya up only tapi tiba-tiba membentuk double top and then dump begitu keras ya sampai ribuan pips. Dan sejujurnya dari kita itu sudah expect ya akan terjadi penurunan yang signifikan di XAU USD. Apa sih yang terjadi? Apa perubahan sentimen makro? Apa yang menyebabkan harga ini kemudian dump per hari ini? So, kembali lagi di acara Market Diary with Bill Sky. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa gold, silver, ya, platinum, palladium dan lain sebagainya sudah rally selama berminggu-minggu berturut-turut. Karena apa? Karena permintaan safe haven di tengah ketidakpastian global. Banyak sekali narasi yang muncul belakangan ini, mulai dari perang tarif, kemudian ada kredit macet, ada juga ekspektasi rate cuts, dan lain sebagainya, menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap gold, salah satunya. Tapi kenapa pada hari Jumat dan hari ini harga cenderung ke penurunan? So, sebelum harga ini bergerak berlawanan tren, sejujurnya kami dari Quantara Analytics itu sudah expect hal ini akan terjadi. Bahkan teman-teman bisa lihat di market research kita yang dibuat di minggu lalu, itu sudah kita ungkapkan ya, bahwa kita mulai netral terhadap gold. Artinya setiap kenaikan atau penurunan kita terima, kita ikuti arusnya. Saya hari ini berhasil untuk mengambil posisi short di gold sebelum penurunan yang luar biasa ini muncul, guys. Yang sudah berbulan-bulan saya bullish terhadap XAU, kemudian tiba-tiba netral, artinya menandakan ada sentimen makro yang berubah. Karena kalau kita selama sentimen makronya itu masih inline, kita tetap bullish. Tapi kalau mulai muncul tanda-tanda perubahan, ya kita netral. Kalau misalnya mendukung data lainnya itu untuk penurunan lebih lanjut, maka kita akan bearish. Oke? Jadi seperti itulah kita menganalisa market, guys. Karena market itu tentang probabilitas, dan saat ini di XAU posisi kita cenderung netral. Tapi teman-teman bisa lihat seperti USD JPY, USD Swiss franc, kemudian Euro dan Nasdaq. Kita kasih sinyal buy untuk USD XXX ya. Kemudian untuk XXX USD atau salah satunya adalah Euro USD, kita sarankan untuk sell. Dan untuk Nasdaq ya, semenjak penurunan ini sebenarnya kita tuh bullish terhadap Nasdaq. Kita percaya bahwa tech and AI bid itu masih ada di benak para investor. Jadi setiap kali penurunan, ya setiap dips adalah kesempatan untuk kita buy. Dan ya bukti kemarin kenaikannya luar biasa ya, hampir menyentuh ATH baru. Ya, sekarang lagi menguji resistennya, guys. So itu yang bisa kita sampaikan. Teman-teman harap mulai antisipasi perubahan narasi yang ada di XAU USD. Di webinar kemarin kita sudah jelaskan beberapa poin yang harus kita perhatikan, dan muncul satu headlines yang menarik pada saat kemarin. Ya, pada saat awal sesi US. Itu ada headlines yang si Beson kalau nggak salah. Si Beson ini bilang ada kemungkinan government shutdown itu mulai ada resolusi di minggu ini. Jadi mulai ada resolusi artinya tingkat ketidakpastian itu berkurang. So, ya
kita tidak merasa bahwa penurunan ini di luar dugaan ya. Kita sudah menduga sebelumnya. Oleh karena itu kenapa kita harus menggabungkan antara analisa teknikal dengan makro ya. Fungsinya adalah salah satunya itu. Oke, itu untuk market research, dan di dashboard kita juga sebenarnya udah kelihatan kok guys. Ya, dashboard kita, metrik-metrik kita sudah menunjukkan ini kok capital flow itu mulai masuk lagi ke risk asset. Artinya apa? Artinya ada potensi penurunan di aset-aset safe haven, guys. Makanya kenapa kita call untuk buy USD JPY ya, USD JPY, USD Swiss franc itu kan keduanya adalah safe haven ya. Kemudian kita melihat juga bahwa US dollar ini bisa melanjutkan kenaikannya, guys. Bukan karena ekspektasi mereka, tetapi ada divergen antara data inflasi di US dengan di negara lain. Kemudian dari segi agresivitasnya juga berbeda ya. US ini cenderung main aman. Nah, itu sudah saya ungkapkan berkali-kali gitu. Jadi penyebabnya bukan misalnya red card kita harus bearish terapi sih. No. Ya. Bahwa Fed itu sebenarnya tidak lebih agresif daripada bank sentral lain, sehingga seharusnya memang semestinya US dollar ini bullish, guys. Ya, membentuk bottom dan menarik minat investor untuk membeli US dollar. Ya, yang terkenal akan aset yang liquid. Nah, gitu, guys. Nah, kalau kita lihat dari sentimen makro sendiri ya, kemarin sempat menyentuh angka 0 ya, risk off. Itu benar-benar semua mendukung kenaikan gold, tapi tiba-tiba sudah 2 hari ini mulai masuk ke netral, dan saya rasa nanti 2-3 hari ke depan itu mulai masuk ke mode risk on lagi. Ya, mode risk on lagi artinya kenaikan gold akan terbatas, tetapi Nasdaq akan membuat all time high baru, S&P 500 dan lain sebagainya. Pokoknya buy risk asset. Oke. Pandangan kita adalah buy risk asset sekarang, guys. Dan kita netral terhadap gold, tetapi kita cenderung memang netral ke bearish ya terhadap safe haven. Seperti itu. Volatilitasnya juga sudah stabil lagi, kita lihat di sini. And then juga capital flow mulai masuk ke ARKK. Itu salah satu ETF yang isinya itu AI dan tech. Sedangkan untuk gold sendiri tidak terlalu besar ya untuk inflow-nya. And then kita juga melihat market flow relatifnya tetap berada di sektor-sektor teknologi. So ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bahas lebih banyak lagi lah ya di sesi-sesi berikutnya, guys. Thank you, selamat trading. Semoga kita tetap cuan. Salam cuan, guys. Thank you so much.